Bagaimana hukumnya muslim yang tidak bermazhab dalam menjalankan ibadah? Mazhab, cara memahami, mengambil kesimpulan hukum, pendapat ulama. Subuh ini, mazhab apa yang dipakai waktu sholat subuh ini? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya bisa jadi imam. Kenapa Ustaz tak maju tadi? Saya takut salah. Tiba-tiba saya pakai mazhab Syafi'i. Rupanya masjid itu masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Dipilih tarjihnya mazhab Hambali. Makanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillah mazhab Hambali sir. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok tahu Pak Ustaz? Saya 2 tahun di kampung mazhab Maliki. Nama negaranya Maroko. Mazhabnya Maliki. Tak pernah pakai bismillah imamnya. Tapi pulang ke kampung saya di Riau, tak pernah saya pakai mazhab Maliki. Salahkah mazhab Maliki itu? Apakah ustadz-ustadz yang bermazhab Maliki dulu, guru-guru Ustadz Somad di Maroko itu sesat? Tidak. Kenapa Ustadz tidak pakai di Riau? Riau itu mayoritasnya Syafi'i. Bayangkan kalau saya pakai mazhab Maliki, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek karena bacaan qiraat Warsh. Maliki Yaumiddin Hafs. Kalau Warsh Maliki Yaumiddin. Saya yakin selesai sholat subuh jamaah berbisik, Ustadz Somad sesat. Tidak boleh memakai mazhab yang asing di tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i, karena akan menimbulkan fitnah. Saya tidak mau ikut Hanafi, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Syafi'i. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Ente siapa? Kalau ada orang begitu di Samarinda, gak mau ikut Hanafi, gak mau ikut Maliki, gak mau ikut Syafi'i, gak mau ikut Hambali, berarti dia imam mazhab kelima. Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i minum, saya minum. Syafi'i tidur, saya tidur. Betul. Tapi Syafi'i itu hafal Quran. Ente? Syafi'i itu hafal hadis. Kitab Muwatta' Malik itu di kepala dia semua. Ente? Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid, telinga disumbatnya. Sampai di masjid baru dia buka. Ditanya orang, Syafi'i, kenapa kau sumbat telingamu? Aku takut yang ku dengar dari rumah sampai ke masjid aku ingat semua. Ente? Ceramah Ustadz Somad 60 menit tadi ada yang kau ingat? Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Imam Suyuti hafal 200.000 hadis, kitabnya 500, semua bidang ada. Dalam bidang hadis, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Dalam bidang tafsir, 2 tafsirnya, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bin Ma'sur, Tafsir Jalalain. Dalam bidang ulumul hadis, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi. Dalam bidang qawaidul fikih, Al-Asbah wan Nazair. Apa kata Ad-Daudi? Guruku Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500. Tapi di ujung namanya
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, tetap mengikut mazhab Syafi'i. Ente mau jadi imam mazhab. Apa hukum nikah beda agama dalam Islam? Wala abdum mu'minun, seorang hamba sahaya miskin susah melarat hitam tapi beriman, khairum min musyrikin walau a'jabakum, lebih baik daripada musyrik yang menyembah berhala walaupun a'jaba, ajib, amazing, mengagumkanmu. Wala amatum mu'minatun, seorang hamba sahaya perempuan yang hitam, budak hamba saya, khairun, lebih baik, min musyrikatin walau a'jabatkum, daripada musyrik walaupun mengagumkanmu. Hai para bapak, hai para wali, jangan nikahkan anak gadismu beda agama karena mereka melakukan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, yang sudah sempat menikah karena tidak tahu hukum, otomatis, automatically, kalau beda agama berlaku hukum fasah. Fasah artinya dipisah. Apalagi mazhab Syafi'i, tidak ada dispensasi keringanan. Jangan lupa, kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Jangan pernah ada toleransi dalam bidang menikah beda agama. Oh, itu Ustaz Somad itu intoleran. Apa juga lagi yang kau tuduhkan aku intoleran? Sudah kasih daging kurban, intoleran juga. Tak kularang, sudah kularang Belanda membunuh engkau, Jepang membunuh, kau sebut juga tak toleran. Ada masanya kita tegas, ada masanya kita lunak. Dalam masalah memperjuangkan NKRI dari penjajahan, kita semua sepakat bersama. Dalam rangka menjaga ketertiban Pileg, Pilpres, kita bersama. Tapi dalam masalah makanan, dalam masalah ritual, dalam masalah nikah, Al-Quran jelas, hadis jelas, jangan pernah nikah beda agama. Saya pada saat lunak, pada saat lembut, pada saat lentur, tapi pada saat tegas, kita harus tegas. Keras tak boleh, tegas mesti ada. Setuju? Ustadz, apa hukumnya pacaran? Pengirim pertanyaan jomblo happy. Orang tua yang membiarkan anaknya jalan-jalan malam Ahad, jalan sore. Pak, kami mau jalan sore ini, hari libur, ke tepi danau, ke tepi pantai, ke tepi sungai. Jalanlah, silakan ya. Papa, mama di rumah ya. Itu bapak sama dengan mengatakan silakan berzina. Zina. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hai adik-adikku, hai keponakan-keponakanku, kalau sampai terjadi yang seperti itu, ingat, tengok botol baik-baik. Apa yang tertulis di botol? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol 3.000, 5.000 perak tak laku kalau segelnya rusak, apalagi kamu. Nggak ngerti kami Pak Ustadz. Orang kalau belum sarapan susah nangkap memang. Jaga kehormatanmu nak. Aku tidak melihat kalian sebagai objek. Kalian adalah anak keponakanku, kalian adalah adik-adikku. Jaga kehormatan kalian. Kalau terjadi yang tidak diinginkan, lalu kemudian hamil, yang muntah-muntah kalian, yang mabuk sempoyongan kalian, yang mengandung 9 bulan 10 hari kalian, yang melahirkan meregang nyawa kalian, yang malu kalian. Laki-laki ini plastis saja modalnya, cucu sekali dah. Jaga kehormatan kalian. Pokoknya asal datang dia nanti ke rumah, ingat plastis. Jangan. Bapak harus tegas,
datang dia sekali terima, mungkin bertamu silaturahim. Datang dia dua kali duduk, tanya, nak, kami di sini sholat ke masjid, bapak ini tokoh agama, kau datang kemari mau apa? Kalau kau mau nikah, aku nikahkan kau. Apa yang kau bawa kemari? Pak, aku tidak ingin sekedar silaturahim, aku ingin hubungan ini lebih erat, ku pinang anakmu dengan bismillah. Gitu, harus jantan. Laki-laki yang jantan perkasa bukan dengan memotong knalpot motornya, bukan itu yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang tegap. Laki-laki yang perkasa adalah yang berani meminangmu atas nama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu, jangan pasang mahar terlalu tinggi. Kalau mahar mahal, zina murah. Jangan sampai anak-anak muda di Samarinda nanti unjuk rasa bawa baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Belajar kalian kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khairi Lubis, suaranya Masya Allah. Yang saya kesalkan tadi tak saya rekam pula, HP tak saya pegang. Kalau saya pegang HP, jadi saya rekam dari awal. Tolong rekamannya kirimkan ke nomor saya nanti. Tolong foto rekaman tadi, cut, potong, masukkan ke YouTube, lalu kemudian like and share. Tunjukkan. Bayangkan kalau beliau menjadi menantu bapak. Tapi saya yakin kesempatan dah habis dah. Tak dapat yang original KW1 KW2 jadilah. Pinang engkau dengan anakku dengan mahar mengajarku surat Ar-Rahman tunai sah. Malam-malam dibangunkannya istrinya, Adinda ayo kita tahajud, bangun. Nanti kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau yang pengantin baru, wake up my darling, wake up my honey, usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Allahu akbar. Selesai sholat tanya istrinya, kok pendek kali bang? Itu yang aku hafal. Tapi di kampung saya sama di Samarinda lain bunyi ayatnya. Di kampung saya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di Samarinda ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa ini? Rupanya qari kita bukan cuman bisa qiraat Hafs, bisa qiraat Warsh, bisa qiraat Kumbul, bisa qiraat Ibnu Katsir, 14 qiraat di kepala, tak pula pakai Quran. Kadang saya nggak acara pengajian, saya lihat qarinya nggak pakai Quran, HP-nya hidup. Ini nggak pakai Quran, nggak pakai HP. Saya tak berkedip mata, berkedip sikit-sikit, tapi saya tengok, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita macam Ustadz Ahmad Khairi Lubis. Datang minta doa, bawa anak ke situ, Ustadz sapu-sapu kepala anakku ini, hembus-hembus. Dulu kami begitu, orang tua kami, mak saya, ayah saya, asal nampak ulama, asal nampak Ustadz Qari-Qari, dibawakan. Dulu ada namanya Al-Hafiz hafal Quran, Armawi Abdurrahman, dibawakan saya ke situ, diserahkan, Ustadz ini anakku, tolong ajar mengaji, tolong doakan. Ada namanya Ustadz Abdul Rahim, dibawa, Ustadz ini anakku, tolong. Begitu. Ibu-ibu sekarang enggak, asal datang artis dangdut, ajak foto sama anak. Itu maka anaknya mau nyanyi aja bawaannya. Kenapa Islam lebih mengkedepankan akhlak daripada ilmu? Tujuan ilmu itu apa? Akhlak.
Maka orang berilmu tak berakhlak artinya sibuk jalan di tempat. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya bukan yang paling banyak ilmunya. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling berakhlak. Makanya Allah tak ada puji Nabi Muhammad, ya Muhammad ilmumu banyak, ya Muhammad tahajudmu malam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa pujian Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu luar biasa. Oleh sebab itu jaga akhlak. Bagaimana cara menjaga akhlak? Anak-anak kita mesti mendapatkan pendidikan yang baik. Amin. SMP 1 jam pelajaran agama seminggu, fisika, kimia, biologi, matematika. Hebat dia dalam bidang sains teknologi, tapi tak menghormati orang tua, tak tahu cium tangan, tak tahu jumpa sama ustaz, hai ustaz sehat, hai, bayangkan itu. Tapi alhamdulillah berebut anak-anak muda di belakang bersalaman. Mohon maaf saya yang tadi di hotel, yang di halaman, yang mau salaman, mohon maaf, bukan sombong, bukan angkuh. Ustaz Somad mengajarkan akhlak, dia sendiri tak berakhlak. Entah berapa kaki yang terinjak, entah berapa tangan yang terjepit, entah berapa mata yang tak terbalas, entah berapa senyuman yang terbiarkan. Hanya Allah yang bisa memaafkan Al-Fakir Abdul Somad. Daripada saya mencari kalian di akhirat, bagus saya minta maaf di sini. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Ustadz, doa apa kita sebagai orang tua agar anak-anak kita bisa jadi hafiz penghafal Quran? Tak usah berdoa. Ibu kalau mau anaknya hafal Quran, hafal hadis, tak usah berdoa, masukkan aja ke SMP Islamik, hafal. Berdoa tiap malam, ya Allah, anakku hafal Quran, anakku hafal hadis. Masuk SMP yang bukan Islamik. Gimana dia mau hafal Quran? Masuk jam 12 sudah pulang, cabut sama kawan-kawannya, beli lem kambing, ngelem dia. Rusak. Anak-anak yang sudah pernah ngelem kambing, tangkap, minta bantuan Pak Kapolda, Pak Kapolres, ganti lem kambing dengan lem tepung kanji. Ini harus diselamatkan. Ustadz, satu kabupaten, provinsi, kota yang bisa cuman SMP Islamik, itu karena ada bantuan dana. Kami yang di kampung sana gimana? SMP itu izinnya di bawah bupati, SMA baru gubernur. SMP bisa dimasukkan 5 pelajaran agama. SMP, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 guru. Gurunya dari mana? Dari IAIN Samarinda. Setuju? Guru akidah akhlak dari Fakultas Usuluddin, guru fikih dari Fakultas Syariah, guru tafsir dari Fakultas Usuluddin, guru akidah akhlak dari Fakultas Tarbiyah, sehingga alumni IAIN bisa mengajar di SMP full day, masuk pagi keluar sore, fisika, kimia, biologi, matematika di otak sebelah kiri, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, kepalanya penuh dengan pelajaran, sehingga bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi pengacara, bisa jadi lawyer, bisa jadi dokter spesialis, tapi di kepalanya tetap ada 5 pelajaran, Quran hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. 5 guru yang gaji siapa? Honda, honor daerah. Bupati tidak berani mengucurkan dana, nanti KPK menangkap temuan. Payung hukumnya ada. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. SMP mesti membuka 5 pelajaran agama, gurunya ambil dari IAIN, peraturan daerah. Yang mengeluarkan perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa?
Nanti mereka datang ke masjid-masjid kita membawa karpet satu gulung. Jamaah tolong pilih saya ya, ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah, tapi kalau saya kalah ini saya jemput lagi. Mesti ada yang berani tegak berdiri. Pak, jangan bawa karpet, karpet kami sudah mantap, kami tak perlu karpet. Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, SMA, agar anak kami terjaga dari liberal, sekuler, komunis. Siap? Ingat, kalau nanti terjadi yang tidak diinginkan, ternyata caleg-calegnya tidak pro pada pendidikan agama, Abdul Somad tidak salah lagi. Nanti ditanya malaikat, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Kenapa tak naik juga yang pro pada pendidikan agama? Aku tak tahu, mungkin mereka sudah kena serangan fajar. Adanya masjid yang dinyatakan sebagai tempat radikalisme dan umat Islam dianggap teroris. Bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Supaya kita tidak kelahi, apakah tongkat ini 1 meter atau 1 meter kurang, maka kita mesti menyepakati bahwa 1 meter itu adalah 100 senti. Kalau tidak nanti kita kelahi. Datang satu mengatakan, ini pasti tidak 1 meter, ini pasti 1 meter, ini 1 meter, ini kurang. Maka tak usah kelahi, ukur aja. Walaupun ustadz, walaupun siapa, ukur. Kalau cukup 100 cm berarti 1 meter, kalau kurang berarti tidak. Maka kita mesti membuat acuan. Badan intelijen negara, ormas, kepala daerah, polisi, tentara, ustadz, ulama duduk bersama buat kriteria radikal. 1. Anti Pancasila. Setuju? Yang tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak setuju dengan dasar negara Pancasila, radikal. Nah sekarang siapa ustadz yang tidak setuju? Berarti dia radikal. Supaya kita tidak menjadi fitnah. Jangan Ustadz Somad kami tolak di provinsi kami karena dia radikal. Radikal dari mana? Saya sebelum ke Mesir tes lulus pertama, lulus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, P4 lulus saya tes, baru saya berangkat ke Mesir. Gimana mau dibilang radikal? Jangan-jangan yang nuduh radikal itu tak pernah tes Pancasila. Dituduh saya anti karena Ustadz Somad radikal. Allah mentakdirkan sebelum tuduhan itu datang, sudah masuk ke dalam hutan dari ibu kota provinsi, naik mobil 5 jam ke sungai, dari sungai kami naik sampan 7 jam ke dalam. Apa kerja kami di dalam? Mengajarkan anak-anak TK SD Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bendera yang sobek-sobek kami ganti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Begitu muncul tuduhan radikal anti NKRI, ditakdirkan Allah, video itu yang di-share oleh jamaah, tak ada rekayasa, tak ada rencana, Allah mentakdirkan. Jadi kita harus duduk bersama, siapa yang radikal itu, supaya tidak seenak orang aja main tuduh karena dia benci, karena tidak sepaham, radikal. Itu Somad itu keras, itu suaranya keras, hatinya lembut. Ustadz, ayah saya tak sholat. Jangan mantang-mantang kamu sudah ngaji, pulang dari pengajian kau panggil ayah sama makmu. Ayah sini, mak sini. Ya ayyuhalladzina aman. Bukan begitu cara menasihati orang tua. Pak Ustadz, ayah saya ini tak sholat. Pak Ustadz, ayah kau kerjanya di mana? Ayah saya kerja kantor gubernur. Mudah aja, hubungi Pak Gubernur. Bilang sama Pak Gubernur, ayahku bagian ini dia tak sembahyang, tolong Bapak nasihati. Nah, panggilin sini. Kau tak sembahyang kan? Kok tahu Bapak? Anakmu ngelapor. Udah,
pakai lidah orang lain, tapi yang punya idenya kita. Kalian anak-anak, jangan kalian nasihati bapak kalian, jangan kalian nasihati ibu kalian. Kalian tidak pernah besar di mata ibu kalian. Kalian petantang-petantang datang nasihati ibu. Ibu kalian melihat kalian bayi yang baru berjalan. Walaupun kalian sudah punya anak, kalian tetap anak-anak di depan orang tua kalian. Kalian adalah anak-anak bayi yang baru pandai berjalan. Tiba-tiba ceramah, kan lucu jadinya kan? Ayah sholat, lucu kamu. Cari tokoh masyarakat, cari tokoh masyarakat, tokoh adat yang kira-kira cakapnya, bicaranya didengar. Ustadz, ayah saya ini selalu dengar ceramah Ustadz. Loh, kalau dengar ceramah saya kenapa dia tak sholat? Itulah saya pun heran Pak Ustadz. Tolong Ustadz buatkan satu ceramah pendek yang kira-kira buat dia sholat. Hai bapak-bapak yang belum juga sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Jenazahnya tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kemana? Campakkan ke sungai Mahakam. Dah, potong, like and share, kirimkan ke nomor bapakmu. Bagaimana jika ada wanita yang ingin memakai niqab cadar namun masih dilarang oleh orang tua? Bagaimana cara menyikapinya? Hai orang-orang tua yang tidak setuju anaknya bercadar, kenapa ketika anakmu bercadar kau marah, tapi kalau anakmu pakai rok mini kau diam? Kenapa ketika anakmu bercadar kau tak suka, dan ketika anakmu tak pakai baju kau diam? Berarti otakmu berkudis. Hai ibu-ibu yang mengejek perempuan yang bercadar, perempuan yang bercadar itu bukan menjaga pipinya, perempuan yang bercadar itu bukan menjaga matanya, perempuan yang bercadar itu bukan menjaga bibirnya. Hai ibu-ibu yang mengejek perempuan bercadar, katakan hai perempuan yang bercadar, Bu, aku nutup mukaku ini bukan menutup pipiku, aku menjaga supaya mata lakimu yang gatal tak jelalatan. Yang bercadar silakan bercadar karena cadar ajaran Islam, yang tak bercadar silakan tak bercadar karena tak bercadar pun ada dalilnya. Kalau kalian yang bercadar dengan yang tak bercadar kelahi, yang ketawa yang tak pakai celana. Oleh sebab itu maka syukur mahasiswi pakai cadar sehingga dosen yang ngajar di lokal khusyuk. Bayangkan kalau ada mahasiswi cantik duduk di kursi paling depan, dosen tuh nulisnya sampai ke lantai. Enak ya. Ustadz kok tahu? Saya dosen. Tapi kejadiannya bukan sama saya, sama orang-orang yang apa itu loh. Oleh sebab itu maka cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang bercadar silakan, jangan sampai kelahi. Ini semua adalah dalam rangka harmonisasi. Bagaimana hukumnya menggunakan parfum yang beralkohol? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, alkohol itu najis, maka siapa yang menyemprotkan alkohol berarti menyemprotkan najis. Itu pendapat ulama Saudi Arabia. Makanya kalau bapak ibu tanya kepada alumni Saudi Arabia, parfum beralkohol najis, haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor dari Mesir, kata dia alkohol bukan najis, alkohol itu racun, dan racun tidak najis. Dalilnya mana? Innamal musyrikuna najasun, innamal khamru khamar, alkohol, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Najis di situ artinya bukan najis aini, tapi najis maknawi. Bukan bendanya najis, tapi perbuatan minum alkohol itu najis. Dua, ketika turun ayat khamar haram, sahabat Nabi menumpahkan khamar-khamar di jalan-jalan kota Madinah.
dan sebagian mereka tidak pakai sendal menginjak pasir yang terkena khamar, mereka bawa ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tidak menyuruh cuci kaki, ulang sholat mubatal, tidak. Itulah dalil ulama yang mengatakan alkohol tidak najis. Nanti kalau ada ustadz yang berceramah di masjid ini, alkohol najis, ustadz di masjid ini tidak najis, bingung saya Pak Ustadz. Dua-dua sudah saya sebutkan. Ustadz Somad kemarin sudah menjelaskan yang mengatakan najis berdasarkan hadis rijisun najis, yang mengatakan tidak najis rijisun di situ bukan najis aini tapi maknawi, ditopang dengan hadis Nabi, ditumpahkan khamar di jalan, sahabat lewat dan tidak disuruh Nabi cuci kaki. Itu menunjukkan ada dua hukum ikhtilaf antar ulama. Ustadz Somad pakai yang mana? Saya sampai sekarang tidak pakai parfum beralkohol. Parfum saya parfum non alkohol, tapi obat ketiak pakai alkohol. Maaf Pak Ustadz, saya ingin nanya bagaimana cara agar menjadi pemimpin yang adil disegani oleh anggotanya dalam ruang lingkup organisasi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Syarat yang pertama amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kau menetapkan hukum, antahkumu bil adl, engkau mesti adil. Amanah adil. Kalau dia amanah, dia adil, maka Allah menyuruh ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah pemimpin organisasi, taatlah pemimpin negara, taatlah pemimpin daerah yang adil dan amanah. Untuk menyenangkan hati semua orang tak bisa. Ghayatun nas la tudrak, ridwan nas ghayatun la tudrak. Tak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Kalau takut menjadi pemimpin, takut punya musuh, mustahil. Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang senang sama dia? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Bapak buat saja. Adapun orang yang tak suka, saya ceramah saya ini, berapa banyak orang yang tak suka. Saya cerita tentang lem kambing, yang makan lem kambing tak suka. Saya cerita tentang narkoba, pecandu narkoba tak suka. Saya cerita tentang LGBT, bencong-bencong marah. Wa qul i'malu, yang penting kau sampaikan. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai amal, wa rasuluhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menilai. Tak usah kita pentingkan penilaian manusia, capek kita mengikut kemauan manusia. Benar kata Allah, benar kata Rasul, tawakal ala Allah. Bagaimana menyikapi perayaan Natal di lingkungan tetangga? Apakah harus pura-pura kasih hadiah atau kita libur? Hai bro, kita berkawan sejak kecil bang. Engkau sahabatku, engkau tetanggaku. Tidak pernah kami dilarang untuk mengantarkan daging kurban. Engkau saudaraku, anakmu sudah macam anakku, ayahmu juga macam ayahku, tapi binimu bukan biniku. Artinya apa? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Aku tak mengucapkan Natal ini bukan karena aku tak sayang kepadamu. Kalau datang Belanda, datang Jepang, sama-sama kita layani mereka dengan tangan kosong, dengan senjata. Waktu Jepang datang, waktu Belanda datang, datang Jepang, Belanda mau menghantam saudara kita yang non muslim, apa kita biarkan saja? Apa kita tanya, Jepang, kau mau menghantam dia? Ini tak seagama, bantailah, bunuh. Tidak, kita bersama, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu negeri, negeri Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Kita berteriak Allahu Akbar, Bung Tomo. Tapi yang Kristen, yang Katolik, yang Konghucu terpelihara. Tapi kalau sudah masalah ritual ibadah, wala ana abdum ma'abad wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau sudah masalah makanan, makanan tak ada tawar menawar. Diajaknya kita makan, tak bisa bro. Ayolah kita makan sebentar, tak bisa. Kita makannya di rumah makan Padang, oke. Tapi kalau diajaknya kita makan itu, oh tak bisa, ini bukan makananku. Alah sikit aja, kok kuahnya aja, tak bisa.
Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia, di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya, walaupun kainnya terbuat dari jeans, kain jeans, tapi longgar. Kainnya jeans tapi longgar, lebar, karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz, sholat pakai jeans nggak batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Nggak benar ini. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir. Dipakai jam 8, jam 9 pucat, tertahan darah sampai menjerit itu paha. Tolong, tolong, itu yang nggak boleh. Coba lihat pakaian perempuan Jepang, kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf, sholat dia pakai kimono, tertutup semuanya, longgar, sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron siluman ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia, panjang, longgar, tertutup aurat. Tinggal pakai jilbab aja sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman. Bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan. Pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah. Maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Apa ancaman bagi orang yang mengabaikan hafalan Quran sebagai peringatan bagi para hufaz untuk selalu menjaga hafalannya? Orang yang melupakan bacaan Quran nanti bangkit di padang mahsyar giginya hilang dalam keadaan ompong. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Tapi hadis yang kuat tentang menyia-nyiakan hafalan Quran adalah termasuk bagian dari menyia-nyiakan agama Allah. Karena kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati. Maka siapa yang menghafal Al-Quran berarti dia sudah menegakkan agama Allah, dan siapa yang melupakan berarti dia sudah merobohkan agama Allah. Oleh sebab itu, jangan gara-gara ini malah jadi takut menghafal Quran. Justru hafal terus dan terus mulazamah, terus istiqamah, ulangi hafalan, jaga hafalan, jaga pandangan mata. Syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' su'a hifzi, tentang hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' memesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, tak mungkin Allah memberikan hafalan Quran pada orang yang kepalanya banyak perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, ghaddul basar, tundukkan pandangan, jaga kehormatan, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati hafalan anak-anakku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Apa pendapat, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kaum Freemason? Freemason Yahudi, tidak membawa agama, tapi yang dibawanya adalah pemikiran,
pluralisme, semua agama benar, semuanya selamat. Jangan tanya akidahnya, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Jangan tanya agama, jangan tanya akidah. Dalam Islam justru lain asyrakta, kalau kau syirik la yahbatanna amaluka, semua amalmu tidak bermakna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal kamu nanti akan didatangkan, ini sedekahmu, ini wakafmu, ini infakmu, tapi kemudian dijadikan amal itu haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Dalam Islam pokok pangkal pertama yang penting adalah akidah. Dalam Islam baik pun orang kalau akidahnya tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Laki-laki kalau mau mencari perempuan yang dilihat agamanya, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful. Tapi yang dipandang, coba lihat yang keempat, fazfar bidzatid din, lihatlah agamanya, taribat yadaka, kau akan selamat. Perempuan kalau memandang laki-laki, walinya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adiknya, pandang laki-laki apa? 2, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat ada laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu, adikmu dengan dia. Yang pertama dilihat dari laki-laki agama, yang dilihat dari perempuan agama. Jadi sekarang kalau ada Freemason mengatakan agama nggak penting, yang penting dia orangnya baik, yang penting gajinya besar, yang penting mobilnya mewah. Oh, nggak bisa begitu. Iya kalau mobilnya cash, kalau kredit. Ustadz, jika kita punya utang, wah ini udah cerita utang nih, belum dibayar. Ketika kita ingin membayarnya, kita tidak tahu di mana orangnya berada. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita untuk membayar utang tersebut? Cari dia. Gimana nyarinya Pak Ustadz? Google.com. Sekarang dengan adanya teknologi mudah sekali mencari. Saya berapa kali cari teman SD, teman sekolah, teman pesantren, saya cari di FB ketemu. Efek positifnya bisa silaturahim, tapi ada juga efek negatifnya. Banyak yang CLBK, cucian lama belum kering. Tadi saya buat undangan reuni. Ustaz Somad tolong umumkan acara reuni anak SMEA. Hai saudara-saudara alumni SMEA sekolah anu, jangan lupa hadiri reuni pada tanggal sekian. Reuni tetap sambung silaturahim, awas jangan CLBK, waspadalah. Nah, oleh sebab itu reuni-reuni bagus, ya kan? Iya kata anak Ustaz. Nah, cari dia. Kalau sudah dicari enggak juga ketemu ahli warisnya, ternyata dia sudah meninggal, anaknya ada, bayar ke anaknya. Anaknya juga enggak ada lagi Pak Ustadz. Maka hitung berapa hutangmu dulu. Hitung menurut harga emas tahun 80 1 gram berapa. Kalau 1 gram sekarang 500.000, ikut. Dulu kamu hutangnya berapa? Kalau dihitung emas 2 gram Pak Ustadz. Waktu itu berapa? 25.000. Sekarang 2 gram emas sudah 1 juta. Jangan bayar 25.000. Karena 25.000 sekarang dengan dulu inflasi. Harga tidak stabil, yang stabil itu emas. 2 gram dulu, berarti 1 juta sekarang. Bayarkan. Kemana bayarnya? Lembaga yang dinikmati orang banyak. Di mana itu Pak Ustadz? Yang paling berkah para penghafal Quran, serahkan ke Darul Quran Mulia untuk pembangunan masjid. Kalau Darul Quran mau nerima. Bisa jadi Darul Quran Mulia nggak mau nerima. Pak, saya mau membayar hutang. Sudah kamu cari? Sudah. Hutang apa ini? Dulu Pak. Hutang apa? Saya malu mau cerita. Masalah apa? Dulu makan bakwan sering bayar. Kalau cuman bakwan jangan bawa ke Darul Quran. Terlalu kecil brother. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Apa itu? Panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid, panti jompo. Bagaimana mengurangi kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi karakter, sudah menjadi perbuatan kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Kalau terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu ngapal, habis itu ngulangi hafalan, habis itu tahsin, habis itu, maka dia akan terbiasa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah terbiasa buat dosa, maka perbuatan yang pertama mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallah
taubatan nasuha. Setelah itu berjamaah buat komunitas. Komunitas ex tatu, mantan petatu. Komunitas jombloan fisabilillah. Komunitas biker subuhan. Komunitas banyak, buat komunitas. Karena serigala akan menerkam kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Setelah itu sering-sering lihat orang sakit, sering lihat orang mati, melihat liang kubur. Kalau perlu liang lahat itu dipoto, dijadikan wallpaper. Jadi supaya ingat terus. Menyikapi konflik Suriah. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa seperti apa? Soalnya perang melibatkan pihak yang sangat banyak, kita tidak jelas. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Tolonglah saudara kami orang Islam muslimin. Waqdulil kafarata wal musyrikin. Hinakan orang kafir dan orang musyrik. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Uyghur. Doanya begitu. Minta tolong hamba-hamba Allah yang teraniaya. Dan jangan sangka Allah itu robot. Nah, ini perlu akidahnya benar. Masa iya Allah tak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana orang betul, mana orang batil. Jadi jangan sangka salah, nanti salah alamat doa saya Pak Ustaz. Enggak. Minta sama Allah menolong mustad'afin yang teraniaya. Allah menolong orang yang lemah. Allah menolong orang yang terzalimi. Sudah muncul Imam Mahdi. Apa betul Pak Ustaz? Ketika Habib Umar bin Hafiz datang 2 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut dialog, diminta sebagai pembawa acara. Ada yang nanya, Habib Umar, ya Imam Mahdi udah lahir apa belum? Kata Habib Umar, ente nggak perlu cari-cari kampungnya di mana, dia udah lahir apa belum, di rumah sakit mana, tahun berapa. Yang perlu dipersiapkan adalah iman dan amal soleh supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Siapa yang menghafal awal 10 surat Al-Kahfi di Darul Quran mulia, mereka bukan menghafal awal Al-Kahfi, ujung Al-Kahfi, bukan cuma malam Jumat, tiap hari mereka membaca. Maka andai datang nanti mengaku-ngaku Imam Mahdi, datang nanti Dajjal, maka yang paling bisa membedakan insya Allah anak-anakku dari Darul Quran mulia. Amin. Kenapa mereka bisa membedakan? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka tak mungkin dia bisa membedakan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa min yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura. Kenapa minta cahaya? Supaya bisa membedakan mana Al-Masih asli, mana Al-Masih Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Imam Mahadi. Banyak sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, macam-macam bentuknya. Minta baiat, baca tuh di koran. Coba cari nanti di internet, ngaku Imam Mahdi. Banyak sekali. Baik di Imam Mahdi internasional maupun Imam Mahdi lokal. Iya, ada itu. Tawaf dia di Makkah minta baiat. Minta baiat di samping Ka'bah, ditangkap sama polisi Masjidil Haram. Masa iya Imam Mahdi bisa ditangkap? Tentang Al-Quran dan musik, saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz? Musik yang melalaikan. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu,
itu pasti terngiang-ngiang dia. Saat mau tidur malam, ayatnya kalah. Yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang. Sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami, kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita, itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran gak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai lagu. Yang gak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran, itu ada lagunya. Azan aja pakai lagu, azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan azan, ngamuk. Jadi jangan sampai anak-anakku mendengarkan lagu-lagu musik-musik yang melalaikan dari Allah, karena dia akan membuat terngiang-ngiang dalam telinga, mengigau di waktu malam, bahkan lagu. Jangan. Tapi insya Allah kalau di pesantren, insya Allah dia selamat, karena dia tidak pakai handphone, dia tidak nonton TV. Kalaupun menonton, hanya tontonan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sedangkan yang melalaikan tidak mungkin. Tolong nasihati kami para santri. Udah dari tadi nasihat terus. Tentang bahaya pacaran. Gimana mau cerita bahaya pacaran? Orang lihat perempuan aja enggak. Lihat perempuan aja pas saya datang ini. Makanya banyak yang berharap saya sering-sering datang. Sering-seringlah datang ke sini Ustadz, biar kami bisa ketemu lagi. Oke, kita bicara sebagai orang yang dewasa, bukan anak-anak. Laki-laki membonceng perempuan, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Maaf beribu, maaf Pak Kiai, mungkin tidak sopan, tapi saya perlu ceritain itu anak-anak kita. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau hamil yang melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hilang kehormatannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. 9 bulan 10 hari kemana-mana, perempuan. Laki-laki enak aja. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu jangan pacaran, karena kalian yang rugi. Laki-laki ini enak aja deh. Oleh sebab itu maka, tapi kalian yang laki-laki ingat, kalian yang sekarang mempermainkan perempuan, 20 tahun lagi kalian akan punya anak perempuan. Anak kalian perempuan, istri kalian perempuan. Hati-hati, hati-hati. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berbalik kepada kalian di masa akan datang. Waspadalah. Terutama di antara kami ada yang masih terikat dalam pacaran. Mungkin karena belum tahu apa saja bahaya. Sudah kusebutkan. Kalau kau lakukan juga, rasakanlah sendiri. Pertanyaan terakhir, saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak, boleh. Merubah yang tidak normal jadi normal, boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Hehe, kata dia. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal,
malah di otak-atik sehingga menjadi abnormal. Masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu, dagu panjang, isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik, kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun, tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini apa nama yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga, lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudhumu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas solat tahajud. Siapa yang solat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Oleh sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, sobek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi, engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik, orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang bagi operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat bule yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, nauzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak. Boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi amal soleh insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an, curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah, jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, jadikan Al-Quran sebagai cahaya, jadi Al-Quran sebagai hidayah bagi kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, berikan kami rezeki kami dapat membaca, menghayati, menghafal, mengajarkan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina, jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami, pengusir gundah gulana kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizina wal hafizat, jadikan anak-anak kami santriwan santriwati pondok pesantren terpadu Darul Quran Mulia menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi mujahid, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan anak-anak kami santriwan santriwati dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, hati anak-anak kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan yang ibadah terbaik. Allahumma ja'al hadzal ma'hada Darul Quran Al-Karim, jadikanlah ma'had Darul Quran Mulia ini ma'hadan aziman mubarakan fih, ma'had yang besar yang melahirkan para generasi du'at da'i ilallah,
mereka akan jadi polisi, akan jadi tentara, menjadi pemimpin, tapi mereka tetaplah sebagai para penghafal Quran dan dai, mengajak orang dari jalan setan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Setelah mereka menjadi para penghafal Quran, jadikan mereka istiqamah untuk mengulang hafalannya, istiqamah untuk mengamalkan isinya ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana. Walaupun hafal Quran tapi tetap berbakti kepada orang tua. Ampunkan dosa abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda kami, wa li masyaikhina, guru kami, kiai kami, ustaz kami, wa li asatidatina, pembimbing-pembimbing kami, wa liman dakhala baitina mu'minan, orang-orang yang masuk ke dalam rumah kami, tamu kami dalam keadaan beriman, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena udzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi umuri syaikhina, ya Allah, guru kami Kiai Abdul Hasib, berikan umurnya berkah. Matta'anallah bituli umrihi, jadikan panjang umurnya menjadi berkah bagi kami, bagi para santriwan dan santriwati. Allahumma tawil umrahu, panjangkan umurnya, wa sahih jasadahu, sehatkan badannya, wa qawwi imanahu, kuatkan imannya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, dengan nama Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Isfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan kepada saudara kami, guru kami, anak-anak kami, kesembuhan yang segera, yang tak akan kumat lagi untuk selamanya. Allahumma Jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tidak sesuai dengan tata krama, sopan santun, etika ma'had Al-Faqir Abdul Somad. Mohon maaf. Sudikah anak-anakku, para ustadz sekalian memberikan maaf? Dari bunyinya nampaknya tidak. InsyaAllah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bermakrifat, berhakikat tanpa bersyariat? As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang bersyariat tanpa hakikat batal. Orang yang mengaku berhakikat tanpa bersyariat sia-sia. Oleh sebab itu tidak ada Nabi pernah berkata syariat hakikat saja. Hakikat hanya pejam mata, tak ada gerak. Awak kenapa tak sembahyang? Aku dah sampai sembahyang hakikat nih. Hakikat sembahyang tu kan ingat, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat dengan mengingat aku. Maka cukup dengan ingat. Oh, macam. Awak kenapa tak puasa? Nah, itu puasa orang syariat. Saya puasa hakikat nih. Kenapa awak tak pergi haji ke Makkah? Itu yang pusing-pusing di Ka'bah, tawaf sa'i, itu orang syariat. Saya ni hakikatnya. Nanti bila makan, yang kasih dia makan. Awak tak makan? Saya nak syariat. Kalau memang betul semua hakikat, tak usahlah makan. Kenapa pada saat ini dia pilih syariat? Syariat ni cara, jalan. Maka dalam Islam tidak pernah Nabi meninggalkan syariat salat. Nabi disiram dengan air 5 ger kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit diisi air. Manakala Nabi sakit, pengsan, disiram air. Terjaga Nabi. Manakala Nabi terjaga, apa yang dia minta? Salat. Terjaga Nabi, buka mata dia, diminta salat. Maka dipapah, digendong, kaki dia terjuntai di bawah. Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali membawa dia salat.
Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin tak meninggalkan salat. Hari ini ada orang mengaku sampai ke makam ma'rifat, hakikat tak lagi salat. Kalau tak salat, salat syariat hanya Ustadz Abdul Somad yang makamnya makam syariat. Aku ini dah sampai ke makam hakikat, menyatu dengan Allah. Oh, pada zaman dulu maka mufti mengeluarkan fatwa bahwa ini sudah mengeluarkan dia daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dalam ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya Asy'ari, fiqhnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan kalaupun dia bertasawuf, tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tapi tasawufnya sunni, berpegang kepada Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, Abul Hasan al-Syazili, Bahauddin Naqsyabandi. Mereka yang melaksanakan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau melihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Kalau nanti kau pandang, kau tengok, kau lihat ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. 1000 kali dia mengatakan dia ahli ma'rifat, pandanglah bagaimana dia melaksanakan syariat. Maka mengaji. Saya kalau ada orang ingin mengambil baiat tarekat, ingin berzikir, ikut kajian, saya tanya siapa mursyidnya. Kalau mursyidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tasawuf Abu Hamid al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Al-Luma' Imam At-Tusi, beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, ikut. Tapi kalau tidak, walaupun jubahnya 4 lapis, karena ilmu bukan dinilai daripada jubah. Kalaulah ilmu dinilai daripada jubah, maka orang demam lebih tebal lagi jubah. Yang kita lihat adalah bagaimana dia mengamalkan akidah Ahlussunnah dan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya orang minjam uang? Elok. Mencuri yang tak boleh. Menunaikan haji walaupun menanggung hutang yang banyak. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji, tak sama dengan puasa, tak sama dengan salat, tak sama dengan zakat. Di ujungnya ada ikatan qaid. Apa ikatan qaidnya? Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Haji wajib, membayar hutang wajib. Apa beda wajib haji dengan wajib bayar hutang? Wajib membayar hutang alal faur, segera, bila dah jatuh tempo tanggal tarikh bayar. Sedangkan haji, maka bila dia mampu maka bayar hutang. Umrah sunat, maka umrah satu package dengan haji. Sebab bila dia buat haji tamattu, dia buat umrah dulu baru dia buat haji. Bila dia pakai ifrad, dia buat qiran, ada 3 cara. Tapi orang yang berkali-kali pergi umrah, sudah pernah sekali umrah wajib, lepas itu tiap tahun pergi umrah, dia tiap tahun pergi umrah, hutang tak dia bayar. Oh, dia tak faham ada fiqhul aulawiyat. Mana yang amat sangat penting, mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tak penting. Maka kedudukan yang paling penting. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat, ada yang mubah. Oleh sebab itu kita mesti berilmu. La ilaha illallah, tapi tengok pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu, baru la ilaha illallah. Apa hukumnya orang sering berbuat dosa tapi menyalahkan takdir? Dia minum khamar, selepas minum khamar ditangkap polis, dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, kenapa kamu minum khamar? Aku minum khamar kerana takdir. Kata Umar bin Khattab, bagi dia hukum sebat, bonus tambahan. Pertama, dia berdosa sebab minum khamar. Yang kedua, dia berdosa sebab bicara takdir tanpa ilmu. Dalam hidup ini ada masanya kita tak boleh memilih, ada masanya kita boleh memilih. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara memilih dan dipilihkan. Saya menjadi orang Melayu, datang dari Pulau Sumatera, datang dari Riau, boleh memilih atau tak boleh? Saya ulang sekali lagi, saya menjadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, dari Riau, itu dulu saya memilih atau tak milih? Tak milih. Tak ada malaikat datang, Abdul Somad, kau nak jadi Melayu mana? Tak ada. Itu tak boleh milih.
Itu takdir. Kita tak boleh memilih menjadi lelaki atau perempuan, tak boleh memilih. Sekarang banyak lelaki perempuan, dia kata, awak ni lelaki ke perempuan? Saya sebenarnya perempuan, masuk dalam tubuh lelaki. Mana boleh? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang mana takdir Allah. Tapi pada saat saat ini memilih, apakah saya tazkirah ini duduk atau tegak berdiri? Apakah saya minum melalui botol atau dalam gelas? Itu memilih. Allah bagi saya telinga, Allah bagi saya mata, Allah bagi saya akal, Allah bagi saya hati, maka saya memilih minum air zam-zam atau minum khamar. Saya sudah tahu bahwa khamar itu haram. Saya tahu dari medikal pun melarang, mudaratnya besar, Allah memurkai, diancam dengan ancaman syaitan. Lalu kemudian dengan penuh kesedaran saya pilih khamar, kemudian saya minum. Manakala hakim bertanya, mengapa engkau minum khamar? Allah mentakdirkan saya. Maka ini bukanlah sifat orang beriman. Maka dalam Islam, baca baik-baik kitab Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia ada mana kalanya dia tak boleh memilih, dan ada kalanya dia boleh memilih antara baik dan buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi manusia, jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, Allah berikan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan dirinya, dia pilih jalan yang baik. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori dirinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah. Apa makna taufik? Taufik sejalan jalan kita dengan jalan Allah. Hidayah, kita boleh membezakan mana kiri mana kanan. Kiri tak baik, kanan baik. Kata Allah yang kanan baik, kiri tak baik. Sejalan jalan saya dengan jalan Allah, disebut dengan taufik. Banyak orang sekarang, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Bila anak dia bertanya, ayah, apa taufik dan hidayah? Ustaz tanya dari dulu memang dah begitu. Manakala sejalan jalan kita dengan jalan Allah, maknanya kita mendapatkan taufik. Manakala kita tak sejalan dengan jalan yang diperintahkan Allah, segera balik ke pangkal jalan. Tubu ilallah, baliklah ke pangkal jalan, taubatan nasuha. Apa panduan mendidik anak zaman sekarang dalam dunia yang makin mencabar? Pertama, tanamkan dalam dia iman. Suruh dia banyak-banyak baca ayat kursi dengan maknanya. Aku ayahmu, aku bundamu, boleh jadi kami lupa, lalai, mengantuk, tidur, tapi engkau akan diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Begitu kata Sayyidina Ali. Jangan engkau tinggalkan harta pada anakmu, sebab anakmu akan menghabiskan harta. Tapi kau tinggalkan ilmu, maka ilmu yang akan menjaga dia. Tapi harta warisan kita bagi untuk bekal hidup, boleh, baik. La anta da'a warathataka aghniya, kau biarkan anak-anakmu dalam keadaan mampu, kaya, baik, ekonomi, finance dia baik, elok. Min anta da'ahum allatan, daripada kau tinggalkan mereka allatan, meminta-minta, yatakaffafuna 'alan nas. Tapi ingat, bekal yang paling baik adalah wa tazawwadu, tinggalkanlah bekal. Wa khairuz zadid taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa, takut kepada Allah. Masukkan anak ke sekolah tahfiz Al-Quran. Budak-budak yang dalam kepalanya ada Quran 1 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk, maka insya Allah subjek-subjek lain akan mudah ke kepala dia. Berapa banyak budak-budak yang hafiz Quran, tiada belajar biologi, fisika, tapi selepas dia hafaz Quran, dia belajar ini sebulan 2 bulan. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran ini kami turunkan sebagai penawar isi kepala dia. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu la'allakum turhamun. Sedangkan mendengar bacaan Quran turun rahmat, apalagi Quran itu betul yang ada dalam kepala dia. Jangan takut anak penghafaz Quran, lepas itu dia akan tidak tahu pada subjek yang lain. Justru dengan menghafaz Quran itulah akan memudahkan dia untuk menguasai subjek-subjek yang lain. Imam Syafi'i hafaz Al-Quran, ulama-ulama dulu menghafaz Al-Quran. Apa pandangan Ustadz mengenai amalan berhutang? Zaman sekarang hutangnya keliling. Sekarang ini memang zaman kita ini zaman hutang, semua hutang. Rumah hutang, kereta hutang. Satu-satunya yang cash bini dia saja. Andai mufti membolehkan bini hutang, mungkin dia, aku terima dengan mahal 1.000 ringgit hutang, gitu dia.
Oleh sebab itu maka ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang sembahyang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kamu ada hutang piutang saya dibayar sampai masa tarikh tertentu, faktubu, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu seorang penulis yang adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah bersaksi dua orang lelaki. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun, satu orang laki-laki, wa imra'atani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang lain mengingatkan. Kenapa sampai sedetail itu ayat ini? Karena memang masalah hutang piutang ni banyak orang lupa. Kalau udah kena hutang lupa, yang lain ingat, makan ingat, tidur ingat, hutang lupa. Oleh sebab itu maka hutang piutang ni amat sangat kita mesti kena berhati-hati. Orang yang mati syahid, 4, tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan hisab, terus masuk ke dalam surga ilat dain, kecuali yang dililit utang. Berapa banyak orang yang mati syahid diucapkan selamat engkau wahai syahid, kata Nabi tidak, sebab dia ada hutang. Oleh sebab itu yang ada hutang-hutang bayarlah. Tapi tetap tengok juga tempoh waktu dia bila. Saya akan bayar hutang saya pada 02.02.2020 semalam. Itu satu hari. Mati hari ini, menggantung roh antara langit dan bumi, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bayarlah hutang. Siapakah Habib Umar bin Hafiz? Habib artinya cinta. Hub, cinta. Habib orang yang dicinta. Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak lelaki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak lelaki bernama Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak lelaki bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki bernama Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lelaki bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Sadiq ada anak lelaki bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak-anak keturunan bernama Muhammad bin Isa. Kerana dia yang pindah dari Baghdad ke Yaman, orang yang pindah itu disebut Al-Muhajir, orang pindah, maka disebut dia dengan Muhammad Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Al-Muhajir inilah lahir cucu cicit keturunan As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Attas, Barakbah, bin Syihab, ini semua. Maka kita kenal ada besar Profesor Sayyid Naqib Al-Attas, di ujung nama Al-Attas, itu termasuk daripada As-Syihab atau As-Sam, tapi biasa ditulis As-Sagaf, As-Sagaf, sebenarnya As-Saqqaf. Ini semua adalah daripada Hadramaut, Tarim. Mereka datang kemari mengislamkan negeri-negeri Melayu. Mereka menjadi ulama, bahkan menikah dengan kerabat, kemudian sebagian mereka menjadi sultan di beberapa kawasan daerah. Maka mereka ini adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW. Dan hari ini di antara yang masyhur di antara mereka adalah Al-Habib Umar bin Hafiz, pengasas Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Murid-murid mereka ini yang datang. Di antara murid mereka yang sampai kemari adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin. Banyaklah ikut tazkirah-tazkirah, ambil manfaat daripada habaib-habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah apakah ada fatwa bercanggah dengan Quran hadis? Boleh diberi, bagaimana, adakah fatwa yang bercanggah dengan Al-Quran Sunnah boleh diberitahu? Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara sahaja. Hadis riwayat Muwatta Malik, disebutkan juga oleh Imam dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dikatakan Al-Quran wa itrati ahli baiti, ahli baitku, para habaib. Kenapa disebut ahli bait? Kerana mereka yang berpegang teguh. Alhamdulillah banyak para habaib kita. Di antaranya esok kita akan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin, belajar daripada Hadramaut Tarim, Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Kenapa para habaib ini disebut dalam hadis Sahih Muslim? Apa kata Imam Nawawi? Litamassukihim bis sunnah,
Kerana mereka berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita tak tahu Quran, tak tahu sunnah, kemana kita bertanya? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Alhamdulillah di Malaysia merata-rata banyak para alim ulama. Ada Jamiah Islamiyah Alamiyah UIA, Islamic International University, ada banyak sekali daripada alumni Al-Azhar, daripada Jordan, daripada Suriah. Banyak sekali para alim ulama kita. Matta'anallah bituli umurihim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dan kita dapat berkah usia mereka. Apa sufi itu, Ustaz? Sekarang ni banyak juga orang mengaku sufi. Saya ini sufi. Kenapa awak tak sembahyang? Suka filem. Suf diambil dari bahasa Arab suf. Suf artinya bulu kambing. Sebab dulu mereka tak nak memakai kain yang terbuat daripada qutn. Abdul Samad memakai daripada qutn. Orang Arab menyebut qutn, orang putih menyebut cotton. Cotton artinya kapas. Bila kita pakai kapas, kita berpeluh, kita hangat, kita selesa. Sebab apa? Sebab kapas menghisap keringat, peluh. Maka kita pakai cotton. Tapi mereka tak nak pakai cotton, mereka guna suf. Bila dipakai bulu kambing ini jadi pakaian, maka semakin hangat, semakin panas, semakin gatal. Mereka tak ingin hidup selesa di dunia. Sebab mereka, makanya ada di antara mereka yang tak memakai selipar, tak memakai kasut. Namanya Bishri Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang tak memakai kasut. Sebab bila dia pakai, dia merasakan nikmat, dia lupa kepada Allah SWT. Dia pakai baju, dia pakai selesa. Jadi bila ada hari ini orang berkata aku sufi, sebenarnya itu hanya simbol saja. Makna sufi adalah tazkiyatun nafs, pensucian hati. Siapa itu sufi? Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati. Maka prosesnya ada 3. Yang pertama, takhalli. Takhalli, kosongkan hati. Kosongkan hati daripada riak, kosongkan hati daripada syirik, kosongkan hati daripada takbur, kosongkan. Setelah hati kosong, barulah diisi dengan tahalli. Tahalli artinya diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawaduk. Selepas tahalli, barulah dia tajalli. Tajalli bukan lagi usaha kita, tapi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu seperti cawan. Hati ini seperti cawan. Cawan tidak boleh diisi air zam-zam. Sebab bila cawan diisi dengan air zam-zam, dia akan bercampur, hilang khasiat dia. Maka hati yang kotor tak boleh diisi, maka dikosongkan dulu. Maka cawan ini kalau kita nak tuang air zam-zam, kosongkan dulu. Bagaimana cara mengosongkannya? Kita kosongkan. Kosonglahnya. Selepas dia kosong daripada takbur, daripada syirik, daripada hasad, daripada busuk hati, itu yang dibahaskan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, itu yang dibahaskan dalam kitab Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, itu yang dibahaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mensucikan hati. Setelah hati suci bersih, barulah tahalli, dituangkan air zam-zam. Tak pula ada air zam-zam. Selepas berisi air zam-zam, barulah tajalli, diminumlah air zam-zam. Selepas diminum air zam-zam, barulah kita merasakan. Rasa itu bahasa Arabnya zauk. Maka ilmu ini disebut dengan ilmu zauk. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah merasakannya, maka dia tak boleh menceritakannya. Maka banyak orang selepas itu dia merasakan itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita sucikan saja hati. Perintah Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suci hatinya, insyaallah.